Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam Bu. Malam, Bu. Mohon maaf ya sebelumnya. Hari ini kita memulai kelasnya di jam segini karena kemarin saya berhalangan untuk mengajar kalian. Iya, nggak apa-apa. Nggih. Apa-apa. Oke. Hari ini, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini, teman? Kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi keruangan desa kota. Namun hari ini hanya untuk pembahasan materi struktur keruangan desa terlebih dahulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi melalui grup WA. Apa kalian sudah membacanya? Sudah Bu. Oke, bagus. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Cecilia memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cecilia sudah mau memimpin doa. Oke. Sekarang saya akan menampilkan materinya terlebih dahulu. Sebentar ya. Iya. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah. Sudah Bu. Oke. Sekarang ini interaksi keruangan desa kota. Yang pertama kita akan membahas pengertian desa. Sebelumnya, apa ada yang tahu? Apa sih desa itu? Silakan, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Yunita silakan. Menurut saya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum atas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat kemudian tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke, bagus sekali Yunita. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya. Saya ingin mengungkapkan desa menurut tetapi Tarto mengemukakan desa adalah suatu kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya, pengaruhnya, secara timbal balik. Begitu. Ya, terima kasih Cecilia. Nah, benar sekali apa yang tadi kalian paparkan tentang desa. Itu tadi beberapa pengertian desa menurut beberapa para ahli ya. Jadi sudah bagus, kalian sudah benar-benar membaca modul yang saya berikan. Selanjutnya,
Unsur pembentuk desa. Unsur pembentuk desa, ada yang tahu kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan Cecilia. Menurut saya, pembentuk desa itu ada 3 wilayah, penduduk, dan perilaku. Nah, wilayah itu adalah tempat yang ditinggali penduduk. Terus ini ada orang-orang yang bertempat tinggal di desa tersebut. Sedangkan perilaku adalah seperti adat istiadat dilakukan masyarakat desa. Ya, benar sekali apa yang Cecilia sampaikan tadi. Jadi unsur pembentuk desa itu ada 3. Yang pertama kan wilayah. Nah, kalau misalkan desa itu nggak ada wilayahnya, gimana bisa dia terbentuk suatu desa kan? Jadi seenggaknya syarat yang paling sederhana tuh desa harus ada wilayahnya sendiri. Selanjutnya tuh penduduk. Penduduk juga nggak kalah penting. Karena kalau nggak ada penduduk, bagaimana desa tersebut bisa berjalan, terus bisa menjadi bisa hidup lah, istilahnya seperti itu. Selanjutnya ada gotong royong. Ini merupakan maksud saya perilaku. Nah, perilaku di sini juga ya merupakan satu unsur yang sangat penting untuk membentuk desa. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa ada 4. Kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu ciri-ciri desa? Kok pada diam? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri-ciri desa menurut saya yang pertama yaitu mempunyai wilayah sendiri. Lalu kehidupannya sangat erat dengan lingkungan alam. Sisi gotong royong masih tertanam kuat. Ekonominya masih bersifat agraris. Ya, sudah Yunita? Sudah, Bu. Oke, baik. Benar sekali apa yang Yunita telah sampaikan tadi, bahwa ciri-ciri desa ada 4. Yang pertama, mempunyai wilayah sendiri. Balik lagi seperti tadi ya. Jadi desa tuh bisa disebut desa kalau dia mempunyai wilayah. Selanjutnya, mata pencaharian penduduknya masih bersifat agraris, di mana masyarakatnya tuh masih menggantungkan hidup pada alam ya, atau bisa dibilang pada pertanian seperti itu. Makanya kenapa di desa tuh masih banyak yang berprofesi sebagai petani, terus masih banyak sawah-sawah juga. Selanjutnya, gotong royong. Ini merupakan salah satu sifat yang masih sangat kental, masih dipegang teguh oleh warga desa. Biasanya kan kalau ada misalnya tetangganya yang sedang memiliki hajatan, pasti tetangganya yang sebelah rumahnya nanti pasti akan membantu, entah itu memasak, entah itu mendirikan tendanya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, masih kuatnya norma agama yang dipegang oleh warga desa. Yaitu terbukti dengan kalau di desa mungkin masih ada kayak pengajian-pengajian rutin, bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang masih belum paham? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita lanjut ke selanjutnya ya, slide selanjutnya.
Potensi desa. Potensi desa di sini terbagi menjadi dua. Ada potensi fisik dan juga non fisik. Pertama ini kita bahas potensi fisiknya dulu. Kira-kira dari gambar ini kira-kira kalian tahu nggak potensi fisik desa itu apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Yunita silahkan. Potensi fisik desa itu meliputi tanah, penduduk, Ya. ternak, air, dan iklim. Ya, bagus sekali. Benar sekali. Kalau potensi non fisik desa, Kalau potensi fisik dan non fisik desa itu ada aparatur desa, lembaga sosial, dan gotong royong. ya, benar sekali. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas klasifikasi desa. Nah, yang pertama kita bahas ini menurut tingkat perkembangannya. Menurut tingkat perkembangannya, desa dibagi menjadi 3. Ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan dari ketiga desa ini? Dari ketiganya tuh apa perbedaannya? Saya Bu. Ya, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silahkan. Masih tradisional. Sedangkan desa swakarya itu sudah agak lebih maju. Dan desa swasembada, desa yang sudah sangat maju. Ya, benar sekali. Mungkin seperti ini ya, lebih tepatnya tuh desa swadaya tuh benar masih tradisional dan mereka tuh mampu menghidupi kebutuhan, memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Jadi dengan menanam sendiri, tanian seperti itu ya. Dan itu rasa apa biasanya tuh untuk kehidupan sehari-hari juga mereka dari yang mereka tanam itu. Terus kalau desa swakarya ini lebih agak maju daripada desa swadaya. Bisa dibilang mereka udah memiliki kelebihan produksi dan kelebihan produksinya tadi itu mereka biasanya jual keluar dari desa itu. Jadi interaksinya itu sudah ada walaupun belum terlalu intens ya. Kalau desa swasembada ini desa yang bisa dibilang lebih maju, sudah lebih maju dari kedua desa sebelumnya. Untuk desa swasembada sendiri tuh interaksinya sudah mulai intensnya, sudah mulai tinggi. Lalu mereka juga mulai mengenal apa yang namanya teknologi sehingga mereka tuh bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di desanya itu. Jadi lebih optimal sehingga desanya tuh bisa lebih maju seperti itu. Apa kalian paham atau saya kecepatan menjelaskannya? Paham. Paham. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pola permukiman desa. Nah, pola permukiman desa tuh ada 4 ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Ada mengelompok, menyebar, melingkar, serta memanjang. Biasanya, kalian tahu nggak kalau pola memanjang nih, biasanya tuh terdapat di mana sih? Pola memanjang itu biasanya ada di sekitar jalan raya, di pesisir pantai. Ya, benar sekali Cecilia. Selanjutnya kan pola melingkar. Jadi
apa pemukiman warga itu membentuk melingkar gitu, biasanya melingkari suatu tempat yang terdapat misalnya sumber daya airnya seperti itu. Terus selanjutnya juga mengelompok dan menyebar. Dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah kalian sudah paham atau mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Jika memang ada yang masih belum paham atau mungkin mengganjal, silakan disampaikan. Saya mau tanya, Ya, silakan Cecilia. kan tadi ada pola melingkar, pola mengelompok Bu, tadi saya lupa. Kenapa? Tadi kan ada pola memanjang, pola Ya, sama pola mengelompok apa itu tadi? menyebar. Nah, menyebar itu. Nah, pola menyebar itu biasanya itu dipengaruhi oleh apa? Kok bisa menyebar? Biasanya tuh kalau pola menyebar itu biasanya tuh dipengaruhi oleh sebentar ya. Iya. Hmm, sebentar. Biasanya tuh pola menyebar tuh tergantung daerahnya ya. Karena biasanya pola menyebar itu tuh terdapat di daerah dataran tinggi atau yang memiliki relief yang curam gitu. Jadi cenderung menyebar, nggak bisa di satu titik gitu. Seperti itu Cecilia. Oh iya, Bu, paham. Mungkin Yunita, ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah sih, tidak ada. Paham. Oke, kalau begitu saya review kembali materi kali ini ya. Tadi kita belajar tentang pengertian desa. Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Oh, oke, Bu. Jadi pengertian desa tadi seperti yang sudah kalian sebutkan, desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan biasanya penduduknya itu kurang dari 2.500 jiwa. Biasanya seperti itu. Lalu kita tadi membahas tentang unsur pembentuk desa. Unsur pembentuk desa ada 3 ya, ada wilayah, lalu juga ada penduduk dan gotong royong. Terus kita juga tadi membahas tentang ciri-ciri desa, di mana desa itu selalu memiliki wilayahnya sendiri. Lalu juga desa itu
mata pencaharian penduduknya biasanya masih bersifat agraris. Terus juga perilaku sifat gotong royong masyarakat yang masih sangat dipegang teguh oleh warga desa. Selain itu juga yang terakhir eh, norma agama yang masih sangat melekat sekali pada warga desa. Terus kita juga membahas tentang potensi desa yang terbagi menjadi dua. Ada potensi fisik serta non fisik yang sudah kalian sebutkan tadi. Dan juga ada klasifikasi desa menurut perkembangannya, yang dimana dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada desa swadaya, terus berikutnya swakarya dan swasembada. Swadaya ini yang masih sangat tradisional. Swakarya sudah lebih maju daripada desa swadaya, dan yang terakhir swasembada yang mungkin perkembangannya lebih pesat dari kedua yang sebelumnya tadi. Dan terakhir, pola pemukiman desa ya. Ada 4, melingkar, menyebar, memanjang, serta memusat. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Setelah ini, saya akan memberi kalian tugas agar kalian bisa lebih memahami materi tentang struktur keuangan desa ini. Nanti tugasnya akan saya kirim lewat grup WhatsApp yang ada, ya teman-teman, ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Nanti juga mekanismenya akan saya beritahu lebih lanjut lewat grup WhatsApp karena keterbatasan waktu kita juga di malam ini, dan saya yakin kalian juga pasti mengeluhkan tentang kuota kalian yang di pembelajaran dari ini yang sepertinya membutuhkan kuota lebih banyak dan harganya kuota yang mahal, betul tidak? Betul, Bu. Betul sekali. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, biar kalian lebih bisa memahami bagaimana Siap, Bu. materi struktur keuangan desa ini, ya teman-teman. Siap, Bu. Saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih enak gitu. Daripada anak-anak, kan kesannya seperti apa gitu ya. Oh, siap, Bu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipimpin doa lagi. Cecilia atau Yunita mungkin gantian untuk memimpin doa biar sama rata. Cecilia saja, Bu. Lebih afdol. Kenapa? Yunita kok nggak mau? Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak hafal. Oke. Silakan Cecilia. Kok ketawa sih? Sebelum mengakhiri pertemuan sinkronus kali ini, mari kita berdoa bersama. Kok ketawa disuruh berdoa? Sebelum mengakhiri pertemuan sinkronus kali ini, mari teman-teman kita berdoa bersama supaya ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa.
Oke, terima kasih ya untuk waktu kalian. Dan nanti akan segera saya kirim setelah ini melalui grup WhatsApp untuk tugasnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kalian, jangan keluar-keluar. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke.